Ukiran-ukiran yang ada di seluruh dinding tongkonan ini indah sekali ya. Iya, Ida. Akan tetapi, ukirannya berbeda dengan ukiran yang ada di rumah Lamin tadi. Tentu saja berbeda, Janet. Tongkonan adalah rumah adat Toraja di Sulawesi. Sedangkan Lamin merupakan rumah adat Kalimantan Timur. Benar, Abdul. Walaupun bentuknya sama-sama rumah panggung, namun setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing. Apakah kalian pernah mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah? Taman Mini Indonesia Indah merupakan miniatur Indonesia yang memperlihatkan pluralitas budaya di Indonesia. Apa yang dimaksud dengan pluralitas budaya? Mari simak pembahasannya berikut ini. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa pluralitas merupakan kemajemukan atau keragaman. Menurut Bapak Antropologi Indonesia, Kuncharaningrat, budaya merupakan sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan, serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya merupakan salah satu ciri khas yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Misalnya, dengan hewan yang hanya dibekali oleh naluri sehingga hidupnya tidak banyak mengalami perubahan atau statis. Sebagai makhluk hidup yang sempurna, manusia dibekali dengan akal sehingga hidupnya dapat berubah atau dinamis dan terus mengalami kemajuan. Contohnya, pada zaman dahulu, para petani membajak sawah dengan menggunakan tenaga kerbau. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini para petani sudah dapat membajak sawah dengan menggunakan mesin atau traktor tangan. Wujud kebudayaan. Menurut J.J. Hunikman, wujud kebudayaan terdiri atas 3 wujud, yaitu gagasan, aktivitas, dan artefak. Berikut adalah penjelasan mengenai 3 wujud kebudayaan tersebut. Pertama, gagasan atau ide. Gagasan merupakan wujud kebudayaan yang berupa sekumpulan ide, nilai, norma, peraturan, dan lainnya yang bersifat abstrak atau tidak memiliki bentuk. Sebab, gagasan berasal dari hasil pemikiran manusia. Contohnya, karya sastra dan aturan adat. Kedua, aktivitas atau tindakan. Aktivitas merupakan wujud kebudayaan sebagai tindakan terpola yang berdasarkan pada adat istiadat masyarakat atau sistem sosial. Sistem sosial terdiri atas aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu berdasarkan pada adat tata kelakuan. Contohnya, kegiatan gotong royong dan upacara adat. Ketiga, artefak atau hasil karya. Artefak merupakan kebudayaan fisik berupa hasil karya, aktivitas, dan perbuatan manusia berupa benda-benda yang bersifat konkret atau nyata. Contohnya, kerajinan batik dan makanan tradisional. Unsur kebudayaan. Sementara itu, menurut Kuncharaningrat, kebudayaan terdiri atas beragam unsur. Akan tetapi, unsur-unsur yang tergolong dalam budaya universal atau umum adalah sebagai berikut. Pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia, yaitu alat yang dibuat untuk mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, pakaian, rumah, dan alat transportasi. Kedua, mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi, yaitu usaha manusia untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya. Misalnya, pertanian, perikanan, industri, serta sistem produksi dan distribusi. Ketiga, sistem kemasyarakatan, yaitu jalinan sistem interaksi agar manusia dapat saling membantu. Misalnya, sistem keluarga, organisasi politik, dan sistem hukum. Keempat, bahasa, yaitu sarana bagi manusia untuk saling berkomunikasi. Misalnya, bahasa lisan dan bahasa tulisan. Kelima, kesenian, yaitu sarana bagi manusia untuk menuangkan kreativitasnya. Misalnya, seni rupa, seni suara, dan seni gerak. Keenam, sistem pengetahuan, yaitu pengetahuan manusia yang dikembangkan sehingga dapat berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya, ilmu alam, ilmu sosial, dan matematika. Ketujuh, religi, yaitu aturan yang menentukan hubungan suci antara manusia dan Sang Pencipta. Misalnya, agama dan sistem kepercayaan. Pengaruh keragaman budaya Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki beragam kebudayaan. Dengan demikian, Indonesia juga disebut sebagai negara yang multikultural. Keragaman budaya tersebut dipengaruhi oleh faktor perbedaan lokasi dan perbedaan agama atau keyakinan. Pertama, perbedaan lokasi. Indonesia merupakan negara kepulauan yang setiap wilayahnya memiliki ciri khas atau karakteristiknya masing-masing. Oleh karena itu, kebudayaan yang timbul juga merupakan hasil adaptasi dari karakteristik wilayah masing-masing dan pola kehidupan masyarakatnya.
Contohnya, hasil kerajinan tangan masyarakat Purwakarta, Jawa Barat, yang wilayahnya berupa pegunungan, yaitu gerabah yang dibuat dari tanah liat. Berbeda dengan hasil kerajinan masyarakat Banyuwangi, Jawa Timur, yang wilayahnya berupa pesisir pantai seperti kerajinan dari kulit kerang. Kedua, perbedaan agama dan keyakinan. Perbedaan agama dan sistem kepercayaan masyarakat Indonesia juga memengaruhi perbedaan budaya dalam kehidupan masyarakat. Selain 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, masih ada masyarakat yang juga menganut sistem kepercayaan peninggalan masa praaksara seperti animisme atau dinamisme. Setiap agama dan sistem kepercayaan tersebut memiliki aturan yang berlaku bagi para penganutnya dan memengaruhi pola kehidupan masyarakat. Akibatnya, kebudayaan yang terbentuk juga ikut terpengaruh. Contohnya, seni ukir pada masa kebudayaan Hindu-Buddha sebagian besar berupa gambar manusia atau hewan. Sementara itu, pada masa kebudayaan Islam, seni ukir lebih banyak berupa gambar tumbuhan atau kaligrafi karena penggambaran makhluk hidup dalam ajaran Islam tidak diperbolehkan. Selain faktor perbedaan letak dan faktor agama dan keyakinan, perbedaan budaya di Indonesia juga disebabkan oleh faktor-faktor lain. Misalnya, adat istiadat, kebiasaan, tradisi, dan suku bangsa. Contohnya, keragaman pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, alat musik, seni pertunjukan, dan upacara adat.